dalam setiap makam yang Anda lihat ini, terdapat manusia seperti Anda. Mereka dulunya biasa menonton televisi, sebagaimana Anda sekarang. Mereka dulu juga bangun di pagi hari, membasuh muka, sarapan, dan pergi bekerja atau ke sekolah. Mereka juga pernah punya orang-orang yang mereka cintai, artis idola, mobil, rumah, dan tagihan yang harus dibayar. Mereka dulunya juga punya saat-saat istimewa, merayakan tahun baru, atau mungkin ulang tahun mereka. Tak sedetik pun terbayang bahwa sebagaimana mereka punya hari ulang tahun, mereka juga punya hari kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Inilah kehidupan dunia yang sesungguhnya. Akal manusia tidak mampu membayangkan ukuran dan tatanan jagat raya yang kita huni. Jagat raya diperkirakan berisi sekitar 300 miliar galaksi. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah salah satunya. Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. Dengan kata lain, masih terdapat lebih banyak bintang di jagat raya daripada butiran pasir di seluruh pantai di bumi. Dan matahari kita hanyalah salah satu butiran pasir ini. Dunia tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dari sebutir pasir tersebut. Sedangkan manusia, makhluk kecil penghuni bumi, ia bukanlah apa-apa di dalam jagat raya maha luas ini. Sayangnya, seringkali manusia melupakan hal ini, bahkan merasa dirinya sangat besar. Ia hidup dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah ciptaan Allah yang suatu hari akan mati dan harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Lebih jauh lagi, ia terbuai oleh kehidupan dunia ini yang ukurannya lebih kecil dari sebutir pasir bila dibandingkan dengan jagat raya. Dan setiap orang akan segera mati dan dikubur dalam lubang kecil di bumi ini.
Sebelum memasuki kehidupan akhirat, Allah pasti akan menunjukkan betapa Ia sesungguhnya makhluk yang lemah jika tidak mati muda. Bukti paling nyata ketidakberdayaan dalam kehidupan dunia ini adalah usia tua renta. Kebanyakan manusia menghabiskan hidup dengan kesibukan yang menyita waktu. Seiring berjalannya waktu yang cepat, hari, bulan, dan tahun berlalu begitu saja dalam sekejap. Namun entah kenapa, kebanyakan orang melupakan hal ini. Seolah merasa dirinya takkan pernah tua. Tapi masa muda yang mereka pikir takkan pernah berakhir, sesungguhnya hanya sebentar saja. Hampir setiap orang sadar suatu ketika akan mengalami usia senja. Namun mereka yang muda selalu merasa hari tua masih lama menjelang. Mereka menghindari kenyataan bahwa suatu hari mereka akan tua, lemah, dan tak berdaya. Dua orang muda di gambar ini berwajah rupawan, dengan kulit bersih dan mulus, serta gigi cemerlang. Namun ada yang lebih penting. Foto ini diambil pada tahun 1955. Saat gambar ini diambil, keduanya sangat mungkin tak pernah membayangkan kenyataan bahwa suatu hari dirinya akan menjadi tua. Kini, 50 tahun atau lebih telah berlalu begitu saja. Tak tersisa lagi wajah muda dan rupawan di gambar ini. Waktu menghancurkan segalanya. Inilah hukum di alam ini. Misalnya, buah jeruk yang manis, lezat, dan harum pada akhirnya akan membusuk. Apel akan membusuk dalam waktu singkat. Kecantikan dan ketampanan manusia juga memudar. Kulit, unsur terpenting keindahan tubuh manusia, kehilangan keregangan seiring berjalannya waktu. Semakin menipis dan kemudian mengendur. Kulit muda-mudi yang bersih dan halus mengeriput seiring bertambahnya usia. Ia kehilangan keindahannya bagaikan lumpur kering. Kulit manusia di usia muda masih kencang, cubitlah kemudian lepaskan, maka akan kembali ke keadaan sebelumnya. Namun kulit orang tua telah menjadi keriput. Rambutnya memutih dan rontok dengan usia yang tua. Setiap bagian tubuh secara bergiliran mengalami kerusakan akibat usia tua. Misalnya, hidung dan telinga mulai tampak mengerut. Tidak hanya penampakan, panca indera juga mengalami penuaan. Sel-sel syaraf tidak mengalami pembaruan. Karenanya, manusia kehilangan daya indrawi dengan bertambahnya usia. Daya penglihatan dan pendengarannya semakin berkurang.
Kerusakan dan kelemahan yang tampak pada tubuh manusia adalah contoh yang sangat jelas akan kefanaan hidup di dunia ini. Selebriti, artis, bintang film dan politisi yang di masa muda keelokan mereka mempesona dunia sangatlah berbeda di usia tua. Mereka kehilangan segala keperkasaan dan kerupawanan. I am the greatest. Contohnya, olahragawan yang dikenal dengan kekuatan dan staminanya akan menjadi lemah ketika tua. Orang-orang terkenal yang Anda saksikan di masa tua dan mudanya ini adalah sekelumit bukti kefanaan dunia ini. Kulit Anda suatu saat nanti juga akan seperti mereka. Dan ketika Anda melihat ke cermin, inilah yang akan Anda saksikan. Meski masih muda, saat seseorang masih dipenuhi beragam rencana masa depan, ia dapat saja jatuh sakit dan meninggal dunia. Jutaan orang yang sezaman dengan kita mati muda karena kanker atau penyakit mematikan lainnya. Masih banyak virus yang obatnya masih belum ditemukan. Dan virus teramat kecil sudah cukup untuk mengakhiri hidup manusia. Tak seorang pun dapat memastikan dirinya takkan terserang penyakit seperti ini. Misalnya, sebuah pembuluh darah di otak kita dapat pecah tanpa sebab yang jelas. Tanda kecil yang Anda lihat pada lembar film Sinar X ini memperlihatkan pembuluh yang pecah tersebut. Kerusakan di otak seperti ini dapat berakibat mematikan. Peningkatan tekanan darah dapat membunuh sel otak. Akibatnya, penderita akan menjalani sisa hidupnya dalam keadaan cacat, lumpuh, atau terganggu jiwanya. Contohnya, Jeremy Cliff, mahasiswa hukum Universitas Cambridge di gambar ini, bercita-cita besar di masa depan. Malangnya, suatu hari mendadak ia jatuh sakit dan pingsan ketika sedang bekerja di ruang profesornya. Ia dengan segera dibawa ke rumah sakit. Salah satu pembuluh darah otaknya telah pecah dan ia mengalami stroke sangat parah. Tim dokter segera mengoperasinya. Tapi ia mengalami kerusakan otak yang parah dan kehilangan seluruh ingatan jangka pendeknya. Seluruh karir akademis dan cita-citanya menjadi pengacara menjadi sirna. Kini ia tak mampu mengingat segala yang didengar dan dilihatnya 5 menit yang lalu. Ia harus merekam semua apa yang ia lakukan.
Ia bahkan harus mendengar rekaman untuk sekedar tahu bahwa ia sudah makan atau belum. Dari bercita-cita menjadi pengacara yang berhasil, ia tiba-tiba berubah menjadi sosok tak berdaya yang tak mampu mengingat apa yang ia kerjakan 5 menit sebelumnya, yang selamanya membutuhkan perawatan dan perhatian. Ini adalah foto Henry de Longinier, usia 21 tahun. Saat gambar ini diambil, ia adalah mahasiswa yang berprestasi. Menginjak usia 42 tahun, ia menjadi pengusaha berhasil dan ayah dari 2 anak. Suatu pagi, ia merasa wajahnya mati rasa. Saat pergi ke dokter, ia baru sadar dirinya mengidap kanker di muka bagian kirinya. Tak lama kemudian, kanker ini membutakan mata kirinya. Toshigo Suzaki, asal Jepang, adalah pebisnis sukses wanita yang telah berkeluarga dengan bahagia. Sayang, suatu hari ia jatuh sakit dan menderita kerusakan pada salah satu bagian otaknya. Wanita karir kaya raya dan penuh percaya diri di suatu hari, namun penyakit menjadikannya cacat mental di keesokan hari. Ia bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Sejak kehilangan segala ingatannya, karir yang selama ini ia bangun semasa hidup tak lagi memiliki arti apapun. Menghadapi kenyataan ini, seseorang mestinya menyadari betapa tak berartinya kecintaan berlebihan terhadap kehidupan dunia ini. Ia sepatutnya memahami bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan sementara sebagai ujian baginya. Allah lah yang menciptakan manusia, dan hanya Dialah yang dapat melindungi manusia dari segala mara bahaya. Jika berkehendak, Allah dapat saja menjadikan tubuh manusia sakit dan rusak untuk mengingatkan betapa tidak berdaya ia sesungguhnya. Ini dikarenakan dunia diciptakan Allah sebagai tempat ujian bagi manusia. Dalam ujian ini, mereka yang perilakunya menjadikan Allah ridha dan berakhlak sesuai dengan perintahnya akan mendapatkan tempat layak untuk hidup abadi di syurga. Orang sombong yang menyukai puluhan tahun di dunia ini ketimbang kehidupan abadi di akhirat takkan mampu menghadapi ujian ini. Di akhirat ia lemah dan terhina. Sakit bukanlah satu-satunya ancaman yang mengintai kehidupan dunia ini. Manusia dapat mati atau cacat karena kecelakaan. Surat kabar memberitakan lusinan kecelakaan setiap harinya. Sebelum kehilangan nyawa, mereka yang diberitakan ini tak pernah membayangkan kematian mereka secepat ini.
dipenuhi rencana masa depan, terperangkap oleh kesibukan harian. Hidup mereka pun berakhir dalam kecelakaan. Dan sangatlah mungkin di antara para penonton film ini akan ada orang muda atau yang akan mati di saat yang sama sekali tak diharapkan. Anda sendiri mungkin salah satunya. Film ini mungkin sebagai nasihat terakhir bagi Anda untuk mengingatkan kematian dan mengajak Anda memikirkan hari akhirat. Ketidakberdayaan yang dialami manusia dalam keseharian mereka hanyalah bukti akan ketidaksempurnaan dan kefanaan hidup di dunia ini. Tubuh ini perlu senantiasa dibersihkan, diberi makan, dan dipelihara. Orang yang merasa dirinya cantik atau tampan dan merasa bangga karenanya tidak nampak elok sama sekali ketika baru saja bangun tidur di pagi hari. Banyak orang menganggap segala kekurangan ini sebagai hal sangat lumrah. Mereka tidak berpikir mengapa mereka diciptakan begitu lemah dan tak sempurna, sehingga perlu perhatian dan perawatan. Jika Allah mau, manusia tak akan diberi kelemahan dan ketidaksempurnaan ini. Makhluk hidup lain tidak punya keperluan sebanyak manusia. Bunga misalnya, senantiasa bersih, harum, dan menawan, namun tak pernah perlu merawat atau membersihkan dirinya sendiri, walau tumbuh dan hidup dari tanah berlumpur. Jika Allah mau, manusia dapat saja sebersih bunga setiap saat sepanjang hidupnya, atau bahkan membuatnya tak pernah sakit, merasakan sakit, ataupun penderitaan. Namun manusia telah diciptakan penuh kekurangan, kelemahan, dan perlu perawatan agar ia mau mengakui ketidakberdayaannya. Dunia dicipta sebagai tempat ujian. Segala sesuatu di dalamnya ditakdirkan untuk menjadi tua, lemah, dan mati. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid, Allah mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Selain kelemahan tubuh dan usia tua, ada bukti penting lain bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara, bencana alam. Bumi selalu terancam bahaya dari luar angkasa. Meteor, bencana seperti ini sudah beberapa kali terjadi.
Para ilmuwan percaya bahwa tumbukan meteor adalah penyebab punahnya dinosaurus. Meteor lain juga dapat menghujam bumi setiap saat. Dan pertanyaannya hanya satu, kapan? Ancaman yang dapat datang setiap saat ini telah menjadi sumber inspirasi di balik pembuatan film-film Hollywood. Film Armageddon mengisahkan kehancuran mengerikan yang dapat terjadi akibat meteor kecil. Deep Impact juga menayangkan tema yang sama. Gelombang tsunami akibat jatuhnya meteor ke laut mampu menggulung seluruh kota. Skenario film ini bukanlah sekedar khayalan, sebab bumi kita memang selalu menghadapi beragam bahaya seperti ini. Jika kita bayangkan bumi sebesar apel, maka permukaannya yang kita tempati memiliki ketebalan kulit apel. Lapisan bumi tempat kita berpijak sangatlah tipis dan rapuh. Bahkan tumbukan kecil dari luar sudah cukup untuk merobeknya. Dan bahaya tidak hanya berasal dari langit, ia dapat muncul juga dari bawah kaki kita. Di bawah lapisan permukaan bumi tempat kita tinggal, terdapat magma bersuhu ribuan derajat. Terkadang magma ini keluar ke permukaan akibat gejolak gunung berapi. Kenyamanan bumi kita sungguh sangat bergantung padanya. Gunung yang indah meletus akibat tekanan vulkanik di bagian bawahnya. Tak ada cara untuk mencegah bencana ini.
yang indah, kota-kota megah yang dibangun manusia dengan bangganya, hancur dalam sesaat. Gempa bumi terjadi kira-kira setiap 2 menit. Namun, sebagian besarnya sangat lemah dan kita tidak dapat merasakannya. Tapi, jika Allah berkehendak, gempa hebat yang menggoncang seluruh bumi dapat saja terjadi, yang mengakhiri semua kehidupan dan menghancurkan segalanya. Faktanya, bumi sungguh rentan oleh gempa bumi, dengan jalur dan celah retakan pada lapisan tektonik. Orang umumnya berpikir bahwa kemajuan teknologi dan pelajaran dari pengalaman masa lalu mampu mencegah terjadinya bencana ini. Namun segala usaha untuk menghindarinya terkadang sia-sia belaka. Salah satu contoh nyata yang terjadi beberapa tahun lalu adalah bencana gempa bumi di Kobe, Jepang, tahun 1995. Jepang membangun Kobe dengan teknologi anti gempa. Namun, gempa meluluh lantakkannya seolah dulunya dibangun dari kertas. Jepang telah menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian pembuatan perangkat pengantisipasi datangnya gempa. Namun yang satu ini tak mampu dideteksi. Gempa datang dari arah tak terduga. Bangunan yang mereka katakan tahan terhadap gempa bumi terhebat runtuh bagaikan serpihan kertas. Gempa bumi terkadang dapat menimbulkan bencana lain yang tak terduga. Gempa bumi di dasar laut dapat menimbulkan gelombang laut besar yang bernama tsunami. Gelombang ini mampu menghancurkan seluruh wilayah pantai. Dan kerusakannya dapat mencapai tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya. Tinggi gelombang rata-rata mencapai 30 meter, dan ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Sepanjang sejarah, ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa akibat gelombang ini. Beberapa bahkan dapat melenyapkan kota-kota pesisir pantai. Peristiwa yang segera Anda saksikan ini diambil dengan kamera di garasi sebuah hotel di pinggir pantai.
lama kemudian ombak kedua menghantam. Peristiwa di atmosfer seperti angin topan dan badai juga sering kali terjadi. Angin ini kadangkala cukup kuat untuk memporak-porandakan rumah, gedung, pohon, tiang listrik, mobil, serta orang dan melemparkannya di udara. Manusia tak berdaya menghadapi daya rusak angin puyuh. Kota modern dapat hancur setelah diterjang badai hebat. Perahu dan rumah mewah yang dibanggakan orang berubah menjadi tumpukan sampah. Hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan banjir, yang dalam sekejap menghancurkan segala yang dilaluinya. Sepanjang sejarah, jutaan manusia meninggal akibat berbagai bencana semacam ini. Dan banyak lagi yang akan mengalaminya di kemudian hari. Dan kebanyakan mereka ini tidak pernah berpikir sedikitpun bahwa hidup mereka akan berakhir demikian. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari bencana seperti ini, yang mengingatkan manusia akan kematian dan betapa sementaranya kehidupan dunia ini. Manusia harus memikirkan beragam bencana ini, agar sadar bahwa dunia ini tak sepatutnya dicintai secara berlebihan, sebab dunia bukanlah tempat hidup selamanya. Sejarah dipenuhi peristiwa yang mengingatkan betapa kehidupan dunia hanyalah persinggahan dan kematian sangatlah dekat. Salah satu peristiwa ini terjadi pada tahun 1912, bencana maritim terburuk sepanjang sejarah dunia. Titanic, kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat, dilukiskan sebagai lambang kebanggaan bangsa Inggris. Dengan tinggi 55 meter dan panjang 275 meter, kapal ini memiliki rancangan sangat hebat. Banyak orang mengatakan Titanic tak akan mungkin pernah tenggelam. Namun kapal ini menabrak gunung es raksasa dalam pelayaran perdananya dan rusak parah. Lalu kapal ini tenggelam di Laut Atlantik secara mengenaskan. Sekitar 90 tahun setelahnya, bencana ini dikisahkan dalam film buatan Hollywood. 1.500 penumpang tenggelam di perairan es. Karena dianggap tak mungkin tenggelam, maka hanya sedikit perahu sekoci yang tersedia. Di antara yang tewas adalah orang-orang kaya dan kaum bangsawan Inggris.
Kejadian ini sekali lagi menunjukkan manusia tak mampu menghindari takdir yang telah Allah gariskan untuk mereka. Tragedi kapal Titanic adalah sebuah pelajaran bersejarah yang menunjukkan bencana yang dapat menimpa kaum yang membanggakan hartanya, dan mereka yang lupa bahwa Allah lah satu-satunya penguasa mutlak. Contoh paling terkenal tentang kaum yang membanggakan diri dan kemudian dihancurkan adalah hancurnya kota tua Pompei. Menurut para ahli sejarah, 2000 tahun yang lalu, lereng gunung Vesuvius dipenuhi tanaman anggur. Kota Pompei dibangun di lokasi antara lereng tersebut dan lautan, dan umumnya menjadi tempat pilihan bagi kalangan hartawan Romawi. Kehidupan kota Pompei dipenuhi hura-hura dan maksiat. Hal yang sama terjadi di kota sebelahnya, Herculaneum. Akhirnya, salah satu letusan gunung terdahsyat sepanjang sejarah mengakhiri riwayat kota-kota yang indah ini. Kehidupan bejat warga kota tersebut yang terawetkan dan membatu akibat limpahan lava gunung berapi kini dapat dilihat secara jelas. Harta kekayaan peradaban yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu ini tidak bermanfaat sedikit pun. Yang tersisa adalah jejak peninggalan mereka beserta pesan yang disampaikannya. Beginilah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat 30, tentang perlunya belajar dari kisah orang terdahulu. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang ini adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Selain yang telah dipaparkan sejauh ini, ada satu hal sangat penting lagi yang harus difikirkan setiap orang. Kematian dirinya sendiri. Kebanyakan orang berusaha untuk tidak memikirkan kematian mereka. Mereka cenderung tidak memikirkan saat-saat mereka berpisah dengan kehidupan dunia ini. Tapi, kematian senantiasa mengintai. Selama film ini berlangsung, sekitar 6.000 orang meninggal di seluruh dunia. Manusia tidak memperhatikan kematian di keseharian mereka. Kematian digunakan untuk memperindah kisah film di televisi dan bioskop. Padahal kematian pasti akan mendatangi setiap orang. Dan inilah kenyataan terpenting dalam kehidupan dunia.
Hingga kini, miliaran manusia pernah hidup di bumi dan lalu mati. Setiap kerangka yang Anda lihat ini, dulunya sosok seperti Anda, yang memiliki cita-cita, keluarga, dan harapan akan masa depan. Kini semua hanya tinggal tulang belulang yang dipamerkan di museum. Tak satu pun dari orang-orang yang hidup 100 tahun lalu ini masih hidup sekarang. Sekitar 100 tahun ke depan, semua orang yang Anda saksikan sekarang akan mati. Dan tak hanya mereka, tapi setiap orang yang Anda kenal, cintai, atau benci, termasuk Anda sendiri, juga akan mati. Karena setiap denyut nadi Anda sebenarnya mendekatkan diri Anda kepada saat kematian Anda. Pemahaman tentang waktu sesungguhnya adalah penghitungan mundur saat kematian manusia. Misalnya, telah ditakdirkan berapa hari, berapa jam, atau bahkan beberapa menit lagi setiap orang yang menyaksikan film ini akan masih hidup. Dan rentang waktu yang tersisa ini semakin mendekati titik nol. Dan akhirnya, waktu yang dijanjikan pun datang, dan penghitungan mundur pun berakhir. Jantung Anda yang telah berdetak bertahun-tahun akan berhenti berdetak, dan Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Dan kematian akan membawa Anda pergi. Tubuh Anda mulai terasa dingin. Kini Anda sedang menyaksikan tubuh yang semakin dingin setelah kematian, yang direkam dalam kamera pemindai suhu. Suhu tubuh turun dengan cepat, dan kematian mengiringinya. Kita harus ingat bahwa dengan kematian, manusia memasuki kehidupan sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Setiap manusia akan dihidupkan kembali setelah mati dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah. Siapapun yang beriman kepadanya dengan sepenuh hati selama hidup di dunia, yang ikhlas mengabdi kepadanya dan bertaubat atas segala dosanya, akan mendapat balasan berupa kenikmatan abadi di surga. Tapi mereka yang lebih memilih kenikmatan sementara dalam kehidupan dunia daripada ridha Allah dan hari akhir, akan menderita siksaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Maka dari itu, manusia harus berusaha agar terhindar dari tipu daya kehidupan duniawi yang bersifat sementara. Keindahan dunia tak semestinya menjadi tujuan akhir bagi siapapun. Semua ini hanyalah sarana. Tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah menghamba dan mengharap ridha Allah yang telah menciptakan dan memberikannya banyak kenikmatan. Manusia hendaknya sadar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini bersifat sementara. Hanya Allah lah yang kekal. Dalam sebuah ayat, Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia sebagai berikut. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Dalam film ini, kita telah mengupas kenyataan tentang kehidupan dunia dan telah melihat bukti jelas bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Semua yang ada di dunia ini pasti akan berakhir, termasuk manusia. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan mati dan menuju akhirat, meninggalkan semua yang dimilikinya di dunia ini. Berpaling dari agama demi memuaskan nafsu duniawi dan menjalani hidup penuh keserakahan, keresahan dan keraguan-raguan akan mengantarkan seseorang pada kerugian yang akan sangat ia sesali di kemudian hari. Setiap manusia hendaknya mengabdikan diri dan yakin sepenuhnya kepada Allah serta hidup sesuai ajarannya. Ia hendaknya bersikap lemah lembut, rendah hati, pemaaf, serta suka menolong orang lain. Ia hendaknya berperilaku jujur, ikhlas dan adil, serta mau berkorban. Seseorang yang memperlihatkan sifat mulia ini akan terpelihara dari hawa nafsu pribadinya. Hanya dengan cara inilah ia akan terselamatkan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.